Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rosidah, dan juga rekan saya, Dewi. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Profesi Keguruan di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan sebelumnya terdapat penjajahan dari negara Belanda dan juga Jepang. Nah, kaitannya dengan sejarah profesi keguruan di Indonesia ini sangatlah erat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang sejarah profesi keguruan Indonesia pada era kolonial Belanda. Pada awalnya dibentuk Organisasi Perjuangan Pribumi pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini berasal dari kalangan yang berbeda-beda. Karena mendasarnya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu yang pertama, guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwewenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, ada guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang terakhir, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Nah, pada awalnya ini terjadi politik penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada awal tahun 1930-an yang membuat rakyat semakin sengsara. Di antara kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah pemangkasan anggaran biaya pendidikan. Dan kebijakan itu pun memantik atau memicu kemarahan para guru. Kebijakan itu pun akhirnya ditentang, terlebih berdampak pada guru-guru bantu. Dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menuliskan akibat kebijakan itu pada tahun 1931, banyak guru bantu yang menjadi korban pemecatan, dan tidak mudah perjuangan mereka untuk mempertahankan organisasi itu. Mereka melakukan aksi protes terhadap kebijakan itu. Protes atas pengusutan anggaran pendidikan oleh PGHB juga didukung oleh sejumlah organisasi lainnya yang bergerak dalam dunia pendidikan seperti Budi Utomo. PGHB pun terus berjuang sambil menyempurnakan organisasinya. Para guru menuntut persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Seiring berjalannya waktu, perjuangan para guru pun semakin berkobar dengan diiringi dengan kesadaran mencapai kemerdekaan, dan perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, akan tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Akhirnya, pada tahun 1932, PGHB berubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Organisasi ini merupakan kumpulan dari beberapa organisasi profesi guru, di antaranya Persatuan Guru Bantu atau PGB, Persatuan Guru Ambat School atau PGAS, Volksnoderwijzers Bond atau VOB, Oudkweekscholieren-Bond atau PNS, Horeckweekscholieren-Bond atau HKSB, Persatuan School Officiener atau PSO, dan Perserikatan Nasional School atau PNS. Perubahan nama dari PGHB menjadi PGI pun semakin membuat Belanda terkejut sekaligus semakin khawatir, sebab pemakaian kata Indonesia menjadi cermin munculnya semangat kebangsaan, menentang pemerintahan Hindia Belanda, dan menginginkan kemerdekaan. Kebijakan penghematan pemerintah Hindia Belanda terus menjadi pembahasan dan pertentangan keras dari tahun ke tahun. Terbukti penentangan para guru terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda semakin sering terjadi. Salah satunya, PGI menentang usaha pemerintah Belanda yang akan memindahkan urusan pengajaran dari pusat ke daerah-daerah. Usaha ini dianggap sebagai kemunduran dalam pendidikan, mengingat kurangnya keuangan daerah. Karena itu, para guru menentang penyerahan urusan pengajaran kepada pemerintah daerah sebelum adanya perbaikan perhubungan keuangan daerah. Dalam sejarah pendidikan guru Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, mendidik masyarakat, tempat masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial. Namun, wibawa guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga keperluan guru yang semakin meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah ditiadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan di sekolah. Sedangkan materi ilmu pendidikan psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Pada masa era kolonial Belanda ini terus berlanjut hingga era kolonial Jepang.
Sementara pada saat Jepang menduduki Indonesia, PGI tidak bisa melakukan aktivitasnya karena Jepang menutup sekolah-sekolah yang ada. Namun, setelah beku atau berhenti selama pendudukan Jepang, organisasi itu muncul kembali dengan semangat baru. Saat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942, secercah harapan terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang pun mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa ini. Namun, berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Jepang membuka sekolah bukan hanya untuk kaum bangsawan, akan tetapi seluruh kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia pun menjadi bahasa pengantar resmi baik di kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Belanda dilarang, dan bahasa Jepang menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia. Tidak semata membantu pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat yang lain, seperti adanya romusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Jepang pun menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memperlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, dan mengibarkan bendera. Pelajar-pelajar juga diharuskan mengikuti latihan fisik yang ketat demi tercapainya keseragaman dalam pengertian dan pemerintahan tujuan Jepang. Tiap-tiap daerah pun mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Namun di sisi lain, semua organisasi dilarang oleh Jepang kecuali lembaga yang didirikan pemerintahan militer Jepang. Dan organisasi guru adalah salah satu yang dilarang pada masa itu. Selanjutnya, penjelasan mengenai era pasca kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah perubahan mendasar terjadi di dalam pemerintahan tanah air, termasuk bidang pendidikan. Para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Begitupun semangat proklamasi turut menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres tersebut, organisasi maupun kelompok guru yang berdasarkan perbedaan tamatan, status, daerah, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Pasca proklamasi 3 bulan setelah itu, PGRI yang sangat visioner, kemudian diubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Sejak awal tentu mereka sangat memperjuangkan aspirasi bahasa Indonesia saat itu, dan untuk mengisi kemerdekaan dalam konteks ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga tempat untuk meningkatkan profesi. Kemudian era reformasi hingga sekarang. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya. Saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan, serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.